Hari ini kita sedang menyaksikan sebuah paradoks di jalanan kota-kota besar, sebuah kemacetan yang diwarnai oleh ribuan jaket identitas yang seragam. Namun di balik hiruk-pikuk itu, sistem ekonomi para pengemudinya justru sedang mati suri. Di setiap lampu merah, di bawah jembatan layang, hingga ke sudut-sudut parkiran minimarket, populasi driver ojek online telah mencapai titik jenuh yang luar biasa. Secara visual, kita melihat tumpah ruah driver ojek online. Namun, jika kita membedah apa yang terjadi di balik layar ponsel mereka, yang kita temukan adalah sisi digital yang gelap dan lebih kelam. Inilah kontradiksi pertama yang menyakitkan. Jalanan terlihat penuh dengan driver yang siap bekerja, tetapi aplikasi mereka justru bisu dari notifikasi orderan. Keanehan ini semakin memuncak ketika kita melihat dari sisi konsumen. Di jam-jam sibuk atau saat cuaca memburuk, seorang calon penumpang bisa menghabiskan waktu belasan menit hanya untuk menatap lingkaran berputar di layar ponselnya dengan tulisan mencari driver terdekat. Padahal di peta aplikasi tersebut, sang penumpang bisa melihat belasan ikon motor yang mengelilingi posisinya. Terjadi sebuah diskoneksi yang tidak masuk akal secara logika pasar bebas. Ada permintaan yang mendesak dan ada penawaran yang melimpah tepat di depan mata, namun transaksi tidak pernah terjadi. Mengapa sistem justru menciptakan kelangkaan buatan di tengah lautan manusia yang sedang berebut rezeki? Jawabannya terletak pada sistem algoritma yang kini tidak lagi bekerja untuk efisiensi. Era di mana siapa yang paling dekat adalah yang mendapatkan orderan telah berakhir. Kini kita memasuki era kasta algoritma. Aplikator telah merancang sistem yang memaksa para mitra untuk berkompetisi dalam sebuah permainan yang syarat-syarat kemenangannya harus dibeli. Munculnya berbagai program prioritas, jawara, atau gacor berbayar adalah bukti nyata bahwa kemitraan ini telah bergeser menjadi skema pay to win. Driver yang bersedia memotong margin pendapatannya lebih dalam, atau mereka yang sanggup membayar biaya langganan tertentu demi status akun prioritas, akan diberikan jalan tol oleh sistem untuk mengakses orderan-orderan potensial. Di sisi lain, driver yang memilih untuk tetap pada jalur konvensional, mereka yang tidak sanggup atau tidak mau menyerahkan lebih banyak lagi dari hasil keringatnya yang sudah pas-pasan, secara sistematis dianaktirikan. Meskipun mereka berada tepat di depan pintu restoran atau lobi mall, orderan tersebut akan melompat melewati kepala mereka dan diberikan kepada driver yang berada jauh di sana, asalkan driver tersebut memiliki status prioritas yang sudah dibayar. Ini adalah bentuk diskriminasi digital yang halus namun mematikan. Aplikator tidak memutus kemitraan secara resmi karena mereka tetap membutuhkan angka populasi driver yang besar untuk meyakinkan investor. Namun, mereka memutus akses kerja para pengemudi ini dengan membuat akun mereka menjadi anyep atau mati tanpa pergerakan. Ini menciptakan sebuah lingkaran setan yang menghancurkan mentalitas di aspal. Driver dipaksa untuk terus online dalam ketidakpastian, sementara sistem terus mengarahkan aliran uang kepada mereka yang telah membayar upeti tambahan. Driver yang tidak ikut program berbayar seolah-olah sedang dihukum karena tidak setuju untuk dieksploitasi lebih jauh. Mereka dibiarkan menghabiskan bensin dan waktu hanya untuk menjadi dekorasi hijau di peta aplikasi, memberi ilusi kepada pelanggan bahwa layanan selalu tersedia, padahal sistem telah memutuskan bahwa mereka tidak layak mendapatkan orderan di hari itu. Ketimpangan ini membongkar narasi indah tentang kebebasan bekerja yang selama ini dijual oleh perusahaan teknologi. Tidakkah ada kebebasan ketika alat produksi dan akses terhadap konsumen sepenuhnya dikendalikan oleh algoritma yang memihak pada modal? Driver kini bukan lagi mitra, melainkan objek yang dipacu untuk terus menyetor, baik dalam bentuk kerja keras maupun dalam bentuk potongan biaya program yang semakin mencekik. Babak ini menjadi saksi bagaimana teknologi yang seharusnya mempermudah hidup justru digunakan untuk menciptakan sekat-sekat ekonomi baru di mana keadilan dibungkam oleh barisan kode yang hanya mengenal angka keuntungan, bukan rasa lapar atau kebutuhan ekonomi mendesak para pengemudinya. Mari kita memutar waktu kembali ke sekitar tahun 2019 sampai 2020. Saat itu, aspal jalanan terasa jauh lebih ramah bagi para pengemudi ojek online.
Ada masa di mana kata bonus bukan sekedar mitos, melainkan target nyata yang bisa digenggam setiap sore. Insentif yang melimpah membuat para pengemudi merasa bahwa keringat mereka memiliki nilai tukar yang adil. Di tahun-tahun itu, membawa pulang ratusan ribu rupiah dalam sehari bukanlah hal yang mustahil. Bagi banyak orang, ojol adalah pelampung penyelamat, sebuah profesi yang menjanjikan kemandirian finansial di tengah ketidakpastian global. Namun, jika kita melihat ke belakang dari titik pijak kita hari ini di tahun 2026, kemakmuran itu terasa seperti umpan dalam sebuah perangkap besar yang baru saja tertutup rapat. Ironi terbesar muncul saat kita membandingkan angka di atas kertas. Pendapatan harian seorang driver mungkin terlihat hampir sama dengan apa yang mereka dapatkan 6 tahun lalu. Namun angka-angka itu adalah sebuah kebohongan besar. Sejak 2020, nilai mata uang telah tergerus inflasi secara brutal. Upah minimum provinsi atau UMP di berbagai daerah telah naik berkali-kali lipat untuk menyesuaikan diri dengan harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi. Namun tarif ojol seolah membeku dalam ruang hampa, ataupun kalau naik ia segera dipangkas kembali oleh berbagai skema promosi yang merugikan mitra. Pendapatan yang dulu bisa digunakan untuk mencicil rumah atau biaya sekolah anak kini habis hanya untuk sekedar bertahan hidup dari pagi hingga esok pagi. Situasi semakin diperparah dengan lahirnya fitur-fitur hemat yang menjadi primadona baru bagi konsumen, namun menjadi mimpi buruk bagi pengemudi. Aplikator kini menjual kenyamanan penumpang dengan harga yang tidak masuk akal, dan selisih kerugian itu dibebankan sepenuhnya ke pundak driver. Kita melihat fenomena di mana seorang pengemudi harus menempuh jarak yang sangat jauh, melewati batas-batas kecamatan hanya untuk mendapatkan upah yang bahkan tidak cukup untuk membeli 1 liter bahan bakar berkualitas. Jarak bukan lagi sekedar angka di Maps. Jarak adalah depresiasi mesin, keausan ban, dan resiko kecelakaan yang semuanya ditanggung sendiri tanpa ada tunjangan sedikit pun dari perusahaan. Mari kita bicara tentang variabel yang paling nyata di depan mata, bahan bakar dan kemacetan. Harga BBM tidak pernah lagi bersahabat. Setiap tetes bensin yang terbakar di tengah kemacetan kota yang kian lumpuh adalah kebocoran langsung dari kantong driver. Mesin yang menyala dalam diam saat terjebak macet selama berjam-jam adalah biaya operasional yang tidak pernah dihitung oleh algoritma. Perusahaan menghitung tarif berdasarkan jarak garis lurus atau estimasi waktu ideal, namun mereka menutup mata terhadap fakta bahwa 1 km di jam sibuk bisa memakan waktu 30 menit. Waktu yang terbuang sia-sia di atas jalan adalah waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk beristirahat atau mencari orderan lain. Namun kini waktu itu habis dikonsumsi oleh polusi dan klakson kendaraan. Potongan-potongan yang dilakukan sistem juga semakin kreatif sekaligus kejam. Ada biaya aplikasi, biaya asuransi yang klaimnya sulit, hingga potongan tambahan untuk fitur prioritas yang kita bahas sebelumnya. Dari total tarif yang dibayarkan penumpang, porsi yang benar-benar masuk ke kantong driver telah menyusut hingga ke titik yang paling bawah. Mereka bekerja lebih keras, menempuh jarak yang lebih jauh, dan menghadapi resiko yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, namun dengan daya beli yang jauh di bawah standar hidup layak. Inilah potret buram ojek online, sebuah profesi yang terjebak dalam anomali ekonomi. Di satu sisi mereka adalah urat nadi transportasi perkotaan yang tak tergantikan, namun di sisi lain mereka adalah kelas pekerja yang dimiskinkan secara sistemik oleh teknologi. Mereka berlari di tempat, berusaha mengejar laju inflasi dan kenaikan harga barang yang selalu lebih cepat daripada pembaruan tarif aplikasi. Janji tentang payung hukum yang kokoh bagi para mitra ojek online masih terasa seperti pepesan kosong. Keputusan presiden atau regulasi setingkat undang-undang yang diharapkan mampu memberikan kepastian status kerja masih menggantung di awang-awang birokrasi. Status sebagai mitra tetap menjadi tameng bagi perusahaan untuk menghindari tanggung jawab sebagai pemberi kerja, sementara para driver dibiarkan bertarung sendiri di bawah ketidakpastian jaminan sosial. Di tengah kekosongan hukum ini, muncul gesekan internal yang tak terelakkan. Persaingan antara driver tetap yang menggantungkan seluruh hidupnya di aspal dengan driver sampingan yang hanya mencari tambahan di jam-jam sibuk. Bagi driver tetap, setiap orderan adalah nafas. Bagi driver sampingan, ini mungkin hanya hobi yang secara tidak sengaja merusak ekosistem tarif karena mereka lebih kompromistis terhadap skema aplikasi yang terasa mencekik. Kekacauan ini semakin nyata saat kita melihat interaksi driver dengan ekosistem urban, terutama
mall. Gedung-gedung megah itu kini menjadi momok bagi para pengemudi. Seringkali algoritma memberikan orderan ekspres atau pengantaran makanan dari restoran di dalam mall dengan ongkir yang menghina akal sehat. Terkadang tak lebih mahal dari biaya parkir yang harus mereka bayar sendiri. Akibatnya, drama pembatalan orderan atau meng-cancel menjadi pemandangan harian. Driver terpaksa membatalkan orderan dan mempertaruhkan performa akun, atau menjalankan orderan namun pulang dengan tangan hampa karena upah habis dimakan biaya parkir dan bahan bakar untuk menempuh jarak berkilo-kilometer menuju titik antar. Di atas motor, tekanan tidak hanya datang dari mesin yang panas, tapi juga dari layar ponsel yang terus berkedip. Customer tampak semakin kehilangan empati. Mereka adalah generasi yang menginginkan segalanya instan tanpa mau tahu bahwa driver harus membelah kemacetan total atau menunggu antrian restoran yang mengular. Pesan singkat berisi "kok lama", "bisa cepat atau tidak", atau ancaman rating rendah menjadi teror mental yang nyata. Tekanan untuk mengejar waktu demi memuaskan pelanggan yang tidak sabaran ini seringkali memaksa driver mengambil resiko fatal, melawan arus, menerobos lampu merah, hingga memacu kendaraan di atas batas aman. Kesehatan dan keselamatan driver kini berada di titik nadir. Aspal jalanan bukan lagi sekadar tempat mencari nafkah, melainkan medan taruhan nyawa tanpa asuransi yang memadai. Kecelakaan kerja tidak dianggap sebagai risiko perusahaan, melainkan kelalaian mitra. Kita melihat wajah-wajah lelah di balik helm yang kusam, mata yang merah karena kurang tidur, dan punggung yang membungkuk karena beban hidup. Mereka berlari mengejar target yang terus menjauh di bawah aturan yang tidak pernah memihak, dan di tengah masyarakat yang menganggap kenyamanan mereka lebih berharga daripada keselamatan nyawa yang mengantarkannya. Pada akhirnya, di balik mesin kendaraan yang tak pernah istirahat ada detak jantung yang merindukan kepastian. Kita seringkali lupa bahwa di balik jaket seragam yang mulai pudar warnanya, ada sosok manusia yang sedang mempertaruhkan hari tuanya di atas aspal yang panas. Mereka bukan sekedar titik-titik kecil di dalam peta digital yang bisa kita geser seenak hati, melainkan pilar-pilar yang menyokong efisiensi hidup kita sehari-hari. Semua ini seharusnya menjadi titik balik di mana kita berhenti memuja kecepatan jika harganya adalah nyawa, dan berhenti merayakan kemudahan jika pondasinya adalah ketidakadilan. Regulasi yang menggantung bukan hanya soal tumpukan dokumen di meja birokrasi, melainkan soal hak seorang ayah untuk pulang dengan selamat, soal hak seorang ibu untuk memiliki jaminan hari esok, dan soal martabat seorang pekerja yang tidak seharusnya kalah oleh algoritma. Keberadaan mereka di jalanan adalah sebuah pengabdian tanpa tanda jasa yang seringkali dibalas dengan rating bintang 1 atau keluhan tentang parkir. Sudah saatnya kita menundukkan kepala sejenak dan menyadari bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari seberapa canggih aplikasinya, tapi dari seberapa manusiawi kita memperlakukan mereka yang menjalankan sistem tersebut. Mari kita kembalikan rasa hormat ke atas jok motor itu, karena saat kota ini terlelap, merekalah yang tetap terjaga. Saat kita enggan melangkah karena hujan, merekalah yang menembus badai. Menghargai mereka bukan hanya soal memberi tip atau rating tinggi, tapi tentang mengakui bahwa mereka adalah bagian integral dari identitas sosial kita. Di atas roda dua itu, mereka tidak hanya membawa pesanan, mereka membawa harapan, perjuangan, dan sepotong martabat bangsa yang sedang diuji oleh zaman. Perjuangan ini bukan tentang mencari siapa yang menang, tapi tentang memastikan tidak ada yang tertinggal di pinggir jalan. Sebab kemajuan teknologi hanya omong kosong jika ia gagal memanusiakan manusia. Saatnya kita memastikan bahwa aspal yang mereka lalui setiap hari adalah jalan menuju kepastian yang setara bagi semua.